Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat agar ibu-ibu disayang oleh suaminya dan diperhatikan lebih, yaitu ibu-ibu sekalian harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suami dari yang paling kecil. Ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau dia ngomong dia jangan disela, dan juga kita harus menjaga perasaan suami kita. Dan itu adalah salah satu investasi yang panjang. Kalau kita semangat investasi emas kan, nah sekarang ibu-ibu insya Allah tahu nih harga emas Antam hari ini berapa, harga emas yang lain hari ini berapa, itu kan semangat ya untuk investasi. Udahlah saya belinya perhiasan aja karena perhiasan bisa dipakai dan lain sebagainya, harganya bakal naik. Maka kita juga harus semangat untuk investasi, yaitu memupuk rasa cinta di antara suami dan istri, yang mana dengan memupuk rasa cinta itu akan menjadi investasi kita. Investasinya apa? Yaitu suami istri akur, mempunyai keluarga yang sehat, mempunyai anak-anak yang mempunyai orang tua secara lengkap, tidak cerai. Dan itu adalah salah satu bentuk investasi yang sangat luar biasa. Dengan kita akur dalam rumah tangga, otomatis kita akan bersama-sama bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama membaca Al-Qur'an, sama-sama sholat malam, sama-sama sholat dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu dari kiat-kiat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yaitu dengan beribadah bersama dengan pasangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya, kadang suami itu bisa jadi pelit tergantung oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya, suami-suami itu bisa jadi baik, bisa jadi ahli sedekah tergantung dari istrinya. Kalau istrinya ngomong kepada suaminya, udahlah nggak usah kasih ibumu kan sudah mampu, kan masih ada bapakmu yang ngasih nafkah, kan masih ada juga saudara-saudaramu yang memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Dan itu adalah memberikan suatu tips agar suami menjadi pelit. Berbeda lagi dengan satu istri yang Masya Allah, yang sangat luar biasa, selalu mengingatkan suaminya, udah ngasih mama belum? Udah ngasih adik belum yang masih di pondok? Udah bantu biaya listrik air di rumah belum? Dan lain sebagainya. Itu Masya Allah, ada itu istri-istri yang seperti itu yang memberi semangat kepada suaminya untuk memberikan hartanya kepada orang tuanya, kepada sanak saudaranya, kepada kerabatnya. Dan inilah istri yang sangat luar biasa sekali, yang Allah Subhanahu wa taala pasti berikan pahala ketika suami tersebut menginfakkan hartanya, istrinya juga otomatis mendapatkan pahala. Jadi tidak jarang ya kita lihat ya, banyak pejabat-pejabat yang korupsi, yang mengambil bukan haknya. Karena apa? Karena gaya hidup istrinya yang sangat luar biasa tinggi. Jadi dia tidak cukup dengan harta yang ia miliki, namun dia harus mengambil dari harta-harta orang lain. Karena apa? Karena istri sangat berpengaruh. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, capeknya seorang istri itu adalah suatu hal yang valid, yang tidak diragukan, bahwasanya istri merasakan capek, istri merasakan bahwasanya kebutuhannya di rumah kok tidak diturut-turutin, sedangkan kerjaannya mereka di rumah sangat-sangat banyak. Namun ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala suami juga capek di luar, namun ia juga memiliki kebutuhan yang tidak bisa diremehkan, yaitu kebutuhan biologis. Kenapa kita sebutkan di sini? Yaitu kalau kita mempunyai dua hal yang bersamaan, misalnya suami butuh makan, suami butuh biologis. Makan bisa dibeli di luar, biologis nggak bisa kecuali dengan istri. Jadi kita harus tidak boleh menyepelekan hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh kita. Suami butuh nyuci baju, suami butuh biologis. Nyuci baju bisa di laundry, biologis tidak bisa kecuali dengan kita. Jadi jangan pernah menyepelekan hubungan suami istri atau hubungan biologis. Karena apa ibu-ibu sekalian? Peran ini tuh nggak bisa digantikan. Kecuali oleh istri lain ya, misalnya dia punya istri dua. Nah kan ibu-ibu nggak mau tuh begitu tuh. Jadi jangan sampai menyepelekan hal-hal yang berbau dengan biologis. Kalau saya lagi sibuk masak, bisa beli. Saya lagi sibuk nyetrika dan lain sebagainya, bisa panggil pembantu dan lain sebagainya. Jadi kalau suami lagi membutuhkan sesuatu hal biologis, maka ibu-ibu harus mendatanginya sesegera mungkin. Bukan, tapi saya capek Ustadz. Iya, tapi kan nggak ada yang bisa gantiin Bu. Kecuali kalau mau dicariin ganti ya nggak apa-apa. Tapi kan ibu-ibu nggak mau kan.
Jadi kalau tidak bisa dicarikan ganti, ya ibu-ibu tidak boleh menyepelekan hal ini, karena memang hal-hal yang lain bisa diundur, bisa di nomor duakan. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu secret weapon atau salah satu senjata rahasia yang terbaik yang dimiliki oleh seorang istri. Yaitu secret weapon itu bukan kecantikan ibu-ibu sekalian, karena kecantikan itu relatif ya. Kalau kecantikan itu muttafaq alaih atau semua orang sama nganggap bahwasanya perempuan ini adalah cantik, maka perempuan-perempuan yang lainnya nggak akan ada yang laku, Bu. Karena kecantikan itu relatif di mata seorang laki-laki. Kalau kecantikan itu satu hal saja yang dibilang cantik, maka tidak akan ada orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan kulit hitam, tidak ada orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan yang parasnya kurang menarik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan cantik itu relatif. Dan secret weapon ini atau senjata rahasia yang harus dimiliki oleh seorang istri, yaitu merasa nyaman. Suaminya merasa nyaman ketika berada dekat dengan dia. Jadi ada orang-orang nih, ibu-ibu sekalian, yang mempunyai istri sangat cantik, Masya Allah, tabarakallah. Badannya bagus, perawatannya luar biasa, mukanya luar biasa, salon mulu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya di suatu saat dia harus berpisah. Dia harus cerai. Akhirnya dia menikah lagi dengan suatu orang. Ini pernah nih jamaah umroh saya mengatakan hal itu. Tahu nggak Ustadz, istri saya yang kedua jauh lebih nggak cantik dibandingin yang pertama. Tapi saya jauh lebih nyaman sama dia. Karena apa? Secret weapon ini, ibu-ibu, senjata rahasia. Jadi kalau suami-suami ibu bikin suatu joke, bikin suatu lucu-lucuan, nggak lucu, basi, tapi ketawa aja. Ketawa aja, berusaha untuk ketawa, berusaha untuk, oh iya ternyata begitu, sok-sok asik lah begitu. Dan itu adalah suatu hal yang disukai oleh suami, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pintar untuk memainkan peran sebagai seorang istri. Pintar untuk menjadikan suami itu menarik. Jadi suami ibu itu kalau cerita tentang suatu, biasanya sesuatu hal nih diceritain sama dia mungkin udah 30 kali ya. Tapi kita pura-pura belum denger aja. Oh gitu ya. Oh emang tadi di mana? Oh padahal itu cerita udah 30 kali mungkin diulang-ulang. Dan itu adalah salah satu senjata rahasia yang dimiliki oleh ibu-ibu, yaitu memberikan rasa nyaman terhadap suami. Kalau suami sudah nyaman, ibu-ibu mau minta apa aja, insya Allah kalau dia punya duit ya, insya Allah semaksimal mungkin diusahakan. Kalau dia punya duit, kalau dia punya waktu, pasti akan diusahakan. Karena apa? Karena dia sudah merasa nyaman di rumah. Dan dia sudah menjadikan rumah sebagai tempat untuk dia pulang, tempat untuk dia merasakan kenyamanan, dan dia tidak mencari tempat-tempat lainnya untuk merasakan kenyamanan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap suami itu lucu kalau dia lagi cerita lucu, anggap suami itu pintar kalau dia lagi ngasih tahu sesuatu. Kita pura-pura bahlul aja, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak pernah dengar aja. Dan kita memberikan kesempatan suami untuk menjadikan dirinya menarik, untuk menjadikan dirinya hebat. Karena itu naluri laki-laki, Bu ya. Laki-laki itu suka untuk dipuji. Pasti itu, siapapun itu laki-laki pasti suka untuk dipuji. Kita harus appreciate effort dia walaupun kecil. Jadi kalau dia melakukan suatu usaha, ya Allah makasih banyak ya. Padahal tadi itu pengen banget loh, ternyata sudah dikerjain sama kamu, makasih banyak ya. Kita appreciate effort dia walaupun itu kecil. Kita ketawa terhadap joke-joke dia dan kita mendengarkan cerita dia walaupun itu sudah diulang-ulang. Bahkan ibu-ibu sekalian, kalau dia hebat di ranjang, puji Bu. Puji, ini sesuatu yang jarang diketahui oleh perempuan. Ih ngapain, malu banget. Tapi kita bilang, tadi lu hebat ya Masya Allah ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau itu nggak usah diajarin. Yang jelas kuncinya yaitu kita memuji suami kita. Karena dia merasa, ternyata saya bisa bikin bahagia istri saya juga ya. Bukan hanya sekedar di mall, bukan hanya sekedar di mana, namun juga di atas ranjang tidak ada salahnya kita untuk memuji pasangan kita. Karena ibu-ibu sekalian, walaupun ibu-ibu semua cantik, kalau ibu-ibu semua tidak melakukan apa yang dikatakan sebagai secret weapon itu atau merasa memberikan kenyamanan kepada suami, maka suami tidak akan terlalu merasa nyaman. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga penampilan, kita juga harus menjaga perasaan. Kita harus menjaga perasaan suami kita.
Jadi kalau suami kita mempunyai sesuatu yang dia tidak nyaman untuk diungkapkan, maka kita jaga perasaannya. Jadi bukan kita harus dandan sebaik mungkin saja, tapi kita juga menjaga perasaannya, yaitu perasaan suami. Kemudian di antara yang lainnya, ibu-ibu sekalian, kalau suami mempunyai mimpi, mempunyai sesuatu yang ingin di-achieve, mempunyai sesuatu yang ingin diraih, ingin digapai, kalau sesuatu hal itu merupakan hal yang bukan mustahil, maka tidak ada salahnya kita mendukung. Kalau misalnya itu hal yang mustahil, ya kita memberikan ide dan jalan keluar dan masukan kalau diminta. Dan biasanya insya Allah pasti ya suami yang baik akan melibatkan istrinya untuk sebagai tempat dia meminta pertimbangan, sebagai konselornya ya, sebagai untuk konselingnya. Ini bagaimana menurut kamu tentang ini, bagaimana menurut kamu tentang itu. Karena apa ibu-ibu sekalian, kalau suami mempunyai mimpi dan mimpi itu didukung oleh istrinya, dia akan semangat. Dia akan semangat dan bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki yang sangat luar biasa besar. Jadi perlu diketahui ibu-ibu sekalian, 3 yang perlu kita garis bawahi, cinta butuh aksi nyata. Ya, jadi cinta itu bukan hanya sekedar omongan, tapi butuh aksi nyata. Dan kepercayaan butuh bukti. Apa buktinya kalau kita saling percaya satu sama lain? Yaitu dengan kita berkhidmah atau dengan kita melayani dengan sebaik mungkin. Dan dengan itu akan timbul kepercayaan. Dan juga jangan terlalu sering menginterogasi suami ya. Kamu dari mana? Belum aja masuk rumah. Dari mana kok lama banget? Kok ini? Oh tadi rumahnya ini ya? Terus ini ya? Itu ya? Jangan dulu ibu-ibu. Jadi biarkan dulu dia masuk, kasih dia dulu minum, kasih dia dulu makan, kasihlah dia waktu untuk scroll-scroll HP kali ya. Barang 15-20 menit. Habis itu insya Allah nggak usah ditanya dia dari mana, dia pasti cerita. Tadi aku dari sini loh. Oh ternyata tadi mamaku butuh ini. Oh ternyata tadi aku ketemu teman di jalan dan lain sebagainya. Nggak usah ditodong ketika di pintu. Jadi itu adalah salah satu dari aksi, yaitu cinta butuh kisah nyata dan kepercayaan butuh bukti dan maaf butuh perubahan. Ya, jadi kita jangan minta maaf terus. Maaf ya aku gini, besoknya diulangin. Maaf ya aku gini, besoknya diulangin lagi. Jadi bukan. Maaf butuh perubahan. Jadi kalau kita salah, ya alangkah baiknya kita untuk mengakui kesalahan. Jadi bukannya malah kita dibilangin, dinasehatin sama suami kalau kita salah, kita malah, kamu halu ya nasihatin aku begitu. Dirimu sendiri kan masih begini, masih begitu, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita mau menerima kesalahan dari atau mau menerima nasihat dari suami. Dan bukan juga malah denial ya. Oh masa sih? Emang iya aku pernah bilang begitu? Emang benar aku pernah bilang begitu? Bukan seperti itu. Namun ketika dinasehati suami, maka ia sebaiknya mengucapkan kata iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tidak ada salahnya kita untuk menelpon suami, menanyakan apa kabar dengan nada-nada yang membuat suami lebih bahagia. Jadi bukan nadanya lurus saja, Assalamualaikum, lagi di mana? Bukan, tapi Assalamualaikum, sayang, lagi di mana? Dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kiat-kiat memupuk cinta.